Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport dan mendukung. Angka gagal bayar terus meningkat, jumlahnya pun terus bertambah. Ya, saya tidak mau bacain beritanya lagi. Saya cuman bertanya sedikit kepada OJK. Sebenarnya OJK itu tugas dia itu apa sih lagi gitu loh. Ya, apakah kewenangan ini benar-benar sudah dilimpahkan semuanya kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia? Habis itu OJK duduk-duduk manis saja. Ya, nunggu kasus viral dulu, baru OJK turun tangan, atau bagaimana sih konsep ini sebenarnya? Kalau saya melihat di sini, tidak ada fungsi sama sekali dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai kiblat semua perbankan yang ada di Indonesia. Ya, sehingga apa? Aktivitas dari pinjol yang tidak sesuai dengan aturan makin merajalela. Ya, segi penagihan aja tidak mampu diselesaikan oleh OJK sampai detik ini. Ya, gagal bayar apa yang tidak meningkat? Macet kredit apa yang tidak meningkat? Orang nggak percaya dengan OJK. Apa kinerja OJK? Ya, di sektor untuk pinjol aja sejak 2016 sampai sekarang ini tidak selesai-selesai. Ya, jadi gimana nggak meningkat gagal bayarnya? Gimana nggak meningkat kredit macetnya? Ya wajar, OJK tengok di lapangan seperti apa. Cara pinjol memberikan pinjaman, cara pinjol menerapkan bunga, cara pinjol merekrut semua penagih hutang, cara penagih hutang dalam melakukan penagihan. Ada yang benar atau tidak? Ya, OJK harus melihat topeng-topeng dari si pinjol ini semuanya, buka topeng mereka. Ya, kalau seperti ini saya yakin nggak makin meningkat lagi. Kalau bisa semuanya yang terjebak pinjol berhenti bayar. Memang itu lagi solusinya. Kita tidak menemukan solusi dari OJK. Ya, solusi apa yang kita keluhkan hari ini adalah sesi penagihan dan beratnya bunga yang dibebankan kepada kita. Ya, dua hal ini tidak mampu diselesaikan. Ya, apa masih bisa kita percaya dengan OJK? Apa masih bisa kita menunggu solusi dari OJK? Nggak akan pernah ada. Ya, OJK itu menyibukkan diri dengan urusan lainnya, bukan urusan pinjol. Walaupun OJK tahu urusan pinjol adalah urusan yang sangat besar. Ya, jangan dianggap sepele. Justru berpengaruhnya ekonomi itu karena banyaknya pinjam-pinjaman online dan pay later hari ini. Ya, pernah dikaji nggak? Orang-orang hanya disuruh untuk berhutang, tapi orang-orang tidak diberikan edukasi yang jelas tentang bagaimana soal hutang mereka dan bagaimana resiko-resiko pinjaman online. Ya, OJK hanya percaya dengan media mereka. Emang berapa banyak orang yang mengikuti media OJK? Ya, OJK selalu bilang kita sudah melakukan kok literasi ke kampus ke ini segala macam. Nggak cukup seperti itu. Sedangkan pinjol bukan ke kampus soal iklannya, tapi di semua platform media sosial di sana ada iklannya. Iklan OJK di mana adanya? Ada di semua platform? Tidak. Ya, wajar orang-orang malas membayar dan angka kemacetan pinjol itu makin parah. Ya, saya sudah jelaskan kalau OJK tidak menemukan satu solusi yang jelas, pasti pada akhirnya orang-orang akan berhenti bayar. Dia berhenti bayar bukan semata dia tidak mau bayar, tidak, duit dia sudah tidak ada. Dihisap habis-habisan oleh si pinjaman online. Ya. Kalau kita lihat secara garis besarnya, pinjaman online membantu untuk masyarakat yang membutuhkan. Itu secara garis besarnya. Tapi kalau kita lihat rinciannya, masyarakat kecil yang membantu pinjaman online. Ya, coba perhatikan. Pinjam 1 juta, dikirim sama Anda 600.000, Anda bayarkan ke mereka 1.400.000. Ya, sekarang siapa yang mau diuntungkan? Andanya sebagai peminjam atau si pelaku usaha jasa keuangannya? Ya, secara garis besar orang-orang pasti menilai pinjaman online ini bagus, diminati oleh masyarakat. Dari rumah kita bisa minjam, nggak butuh waktu lama, yang nggak terjangkau oleh UMKM bisa terjangkau oleh pinjol. Benar, tapi pada akhirnya masyarakat miskin harus merelakan uang mereka kepada si pinjolnya. Ya, kenapa? Karena tidak ada kontrol bunga yang jelas.
Karena tidak ada yang mengawasi benar-benar praktek di lapangan ini. Ya, tapi yang dikaji orang-orang apa? Secara garis besarnya saja. Secara garis besarnya oke, kita melihat secara bodohnya. Kita dalam kesulitan, minjam di pinjol, langsung dapat, kesulitan kita beres. Habis itu bagaimana? Ya, selang 7 hari, selang 14 hari, ya sudah. Uang yang kita pinjam ini harus kita balikkan sampai sekian ratus%. Ya, kepada siapa mau ngadu? OJK nggak akan ditanggapi. Jutaan pengaduan yang ada di OJK nggak ditanggapi. AFPI diminta bukti valid. Ya, mana buktinya? Kan mereka tidak menyebutkan. Berarti itu adalah pinjol ilegal. Selalu pinjol ilegal yang dikambing hitamkan. Ya, dan disitulah sebenarnya pemicu kemalasan masyarakat untuk melakukan pembayaran di pinjaman online. Ya, saya setiap hari bertemu dengan orang yang galbay pinjol. Saya pertanyakan, apa yang terjadi? Teroran, intimidasi, dicaci maki, diancam mau sebar data, macam-macam. Ya, kemana mau mengadu bang? Mengadu ke kantor polisi, kata polisi ini pinjol legal, nggak ada ranah kami. Ya, kalau nggak bapak polisi cuma saranin ganti kartu Anda. Apakah masyarakat puas dengan seperti itu? Nggak puas. Ya, terkadang foto anak mereka yang dipampangkan, foto anak mereka yang dijadikan objek dalam segi pengancaman. Ya, orang tua mana yang mau terima dengan melihat foto anaknya yang menjadi sasarannya? Pernah nggak OJK membaca hal ini? Nggak pernah. Ya, makanya saya bilangin wajar kalau hari ini makin banyak warga RI tidak bayar pinjol, itu wajar. Ya, nggak kurang ajar lagi, wajar. Saya bilangin wajar. Pinjol tidak membantu masyarakat, tapi masyarakat kecil lah yang duitnya habis buat membantu pinjol. Ya, karena harus membalikin hutang dengan bunga yang tidak masuk akal. Ketika dia telat sehari, dendanya dibebankan selama 1 bulan. Pernah nggak OJK mengkaji hal itu? Nggak pernah. Makanya saya bilangin, OJK membentuk asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia itu gagal total. Ya, makanya buat teman-teman semuanya, carilah solusi di masing-masing Anda. Mana yang paling pas, mana yang paling cocok, Anda ikuti. Yang penting jangan gali lubang tutup lubang, jangan mencari talangan-talangan dana kepada orang sekitar, dan jangan jual-jual aset Anda lagi. Ya, masa depan Anda masih panjang. Hidup Anda masih berlangsung. Jangan habiskan harta Anda dengan kegilaan pinjaman hari ini. Ya, cuman itu yang saya sarankan buat Anda semuanya. Soal ada pengancaman, soal ada data Anda mau disebar dan segala macam, Anda nggak usah pikirkan hal itu. Ya, selamatkan hidup Anda. Ingat, saya membuat moto, lebih baik Anda malu sesaat daripada Anda hancur selamanya. Ya, nggak apa-apa, data Anda disebar. 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu hilang sudah. Ya, orang-orang akan terbiasa. Tapi kalau Anda sibukkan diri dengan gali lubang tutup lubang, mencicil, perkara ini tidak akan pernah selesai. Ya, makanya hanya melalui channel yang kecil ini saya menghimbau Anda, karena channel saya masih kecil dan mungkin belum seberapa yang bisa dijangkau, tapi saya mencoba untuk memberikan edukasi kepada Anda supaya tidak terhanyut dalam suasana yang seperti ini ketika Anda menyatakan tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar di saat Anda terjebak di pinjaman online. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Nggak usah Anda nunggu-nunggu lagi. Apa sih solusi dari OJK? Saya sudah lapor OJK tidak ditanggapi. Saya lapor AFPI tidak dibalas-balas. Ada yang dibalas disuruh saya untuk negosiasi secara internal. Ada yang dibalas malah pihak aplikasi yang menghubungi saya. Macam-macam. Ya, sekarang ambil keputusan yang terbaik dalam diri Anda. Anda mampu, selesaikan habis-habis dengan bunganya. Anda tidak mampu, stop gali lubang tutup lubang. Stop menjual aset-aset yang ada. Ya, cuman itu dari saya. Karena harus Anda yang mengakhiri ini semuanya. Karena kalau Anda menunggu solusi, tidak akan ada solusi yang jelas. Ya, dan itu Anda harus tahan-tahan juga mental, karena Anda akan menghadapi beberapa pola dari penagih hutang nantinya. Bagaimana mereka caranya menagih, ada beberapa macam hal yang mereka sampaikan yang membuat Anda panik dan stres juga gitu loh. Itu aja yang harus Anda kuasai kalau Anda sudah menyatakan tidak mampu bayar. Ya, dan sekali lagi saya sampaikan buat pihak pinjol, Anda lihat ya,
Jangan Anda kira saya itu melarang orang untuk tidak bayar pinjol, tidak. Saya menyuruh mereka kok bayar kalau Anda masih mampu. Yang jadi masalah kan mereka tidak mampu tapi malah gali lubang tutup lubang. Itu baru saya larang. Ya, Anda boleh bayar pinjol, tapi jangan sampai gali lubang tutup lubang. Boleh bayar hutang, tapi jangan gali lubang tutup lubang. Jangan sampai dengan berhutang kembali. Itu benar, saya larang itu, ya. Habis itu untuk yang kedua, ini lihat juga. Bang, saya mau tanya nih, ini perkara pinjol, saya punya hutang di aplikasi Rupiah Cepat, Julo sama Ada Kami. Nah, masih ada kami nih. Masih ada Kami. Yang paling gede Rupiah Cepat sama Julo. Galbay aman nggak bang nih? Ini kebanyakan dari teman-teman semuanya. Sebenarnya yang tidak aman itu apanya sih? Ya, setahu saya Galbay itu aman-aman aja, nggak ada masalah. Yang namanya Galbay, kita harus persiapkan diri dengan risikonya. Mungkin BI checking, mungkin kita akan disibukkan dengan penagih hutang yang melakukan penagihan. Ya, mungkin kita juga disibukkan dengan beberapa ucapan dan kata-kata yang akan dilontarkan nanti. Ya itu aja, apanya yang nggak aman gitu loh. Ya ini buat si debetur yang Anda merasa Galbay dipinjol atau telat bayar pinjol. Kalau Anda bertanya seperti ini, saya nggak tahu mengasumsikan kata aman menurut Anda itu apa. Apanya yang aman? Ya, jadi kalau Anda nggak mampu ya sudah nggak mampu, nggak sanggup ya sudah nggak sanggup. Tapi di balik kata aman ini maksud Anda itu apa? Ya. Karena saya nggak mungkin juga asal jawab. Ya mana tahu aman maksud Anda ini aman yang seperti apa ini. Ya jadi diharapkan yang bertanya itu jangan pakai kata aman. Jangan pakai kata gimana. Jelas-jelas saja. Ya terus terang aja apa sih yang mau Anda tanyakan. Ya tidak semua orang kok paham dengan kata aman yang menurut Anda itu. Tidak semua orang yang paham dengan kata gimana menurut Anda itu. Kalau soal Anda Galbay di Rupiah Cepat Julo sama Ada Kami, yang paling gede kata Anda Rupiah Cepat sama Julo ya nggak ada masalah. Galbay itu kan memang fakta dari kehidupan Anda. Memang uang Anda tidak ada. Berarti jalan yang harus Anda tempuh hari ini adalah Anda harus berusaha. Ya, nggak mungkin aja Anda hanya bertanya aman nggak bang, aman nggak bang, terus dengan menunggu jawaban dari balik kata aman terus Anda nggak bekerja, nggak mungkin. Emang Anda mau makan pakai apa? Ya mau memenuhi kebutuhan hidup itu pakai apa? Ini ya, ditanda kutip buat teman-teman semuanya. Jadi kalau memang menyatakan sudah nggak mampu, sudah nggak sanggup, ya sudah. Tapi nggak usah kata-kata aman. Ya, yang namanya Galbay itu aman-aman aja, asalkan pikiran Anda sinkron. Karena yang mau dihantam itu adalah soal pemikiran Anda, hati kecil Anda menjadi rasa bersalah, dikit-dikit baper, dikit-dikit ketakutan. Itu aja. Makanya selagi pemikiran Anda aman, ya aman-aman aja. Ya, dan habis itu lagi, ini juga ada pertanyaan dari Sal di sini ya. Dia bertanya, Mas, es pinjam itu harus dibayar nggak sih? Nah, ini juga lagi buat teman-teman semuanya. Dia selalu bertanya sama saya, es pinjam itu harus dibayar nggak sih? Bukan es pinjam aja, bang. Semua pinjol itu harus dibayar nggak sih? Kalau saya bilang hari ini, saya bilangin ini. Anda bertanya, Anda lihat di sini. Saya bilangin, Anda bayar semua pinjol yang ada. Ya, apa jawaban Anda nanti? Uang nggak ada, pekerjaan nggak ada, pemasukan berkurang, bunganya gede banget, saya nggak mampu bayar, ada kebutuhan lain, keadaan saya macam-macam, ya. Terus ngapain Anda tanya lagi ke saya? Mas, es pinjam itu harus bayar nggak sih? Semua hutang itu harus dibayar kalau Anda mampu, ya. Yang jadi masalah kan Anda nggak mampu bayar. Kalau pertanyaan ini bukan saya yang menjawab, tapi diri Anda. Benar atau tidak? Buat teman-teman semuanya yang nonton saya, benar atau tidak? Anda yang mampu jawab. Kalau misal seperti ini, itu harus dibayar atau enggak? Kalau saya bilang bayar, Anda bilang duit nggak ada. Saya bilang nggak usah dibayar, duit saya ada. Makanya jawabannya lebih ke kemampuan Anda. Anda mampu atau tidak? Bukan es pinjam saja, tapi semua pinjol. Mampu atau tidak Anda untuk melakukan pembayarannya? Anda yang lebih tahu. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Dan habis itu lagi ini juga ada. Kalau ganti kontak darurat bisa nggak di aku laku? Harusnya bisa. Tapi bukan diganti, tapi ditambah. Ya, misalnya Anda sudah ngajukan nih 2 kontak darurat. Terus dalam wacana, dalam pemikiran Anda, saya ganti deh 2 kontak darurat. Jangan nomor orang tua dan nomor suami deh. Saya ganti nomor teman. Iya, nomor yang semula Anda masukkan tidak akan berubah. Tetap aja seperti itu. Paling yang ada penambahan. Ya, jadi jangan harap dengan Anda mengganti kontak darurat terus Anda bisa melarikannya. Nggak bisa asumsi seperti itu ya.
satu lagi saya sematkan buat teman-teman semuanya, kalau galbay ya galbay, kalau nggak mampu bayar ya nggak mampu bayar. Nggak usah pikiran yang aneh-aneh, nggak usah sok-sok setting-settingan gitu loh ya. Kita galbay, resiko satu-satunya adalah buy checking. Resiko di luar buy checking ya mungkin kita akan ditagih terus-menerus, handphone kita akan berdering, dan kita mungkin akan diancam, ditekan juga oleh si penagih hutang. Ingat, karena mereka bekerja di perusahaan ya, yang menggaji mereka adalah perusahaan, dan mereka akan mematuhi aturan itu, dan apa perintah dari perusahaan mereka ya pasti mereka akan ikuti. Dan tinggal dari kita aja, kalau menyatakan sudah nggak mampu ya sudahlah, stop memikirkan hal-hal yang mengganggu pemikiran kita buat kedepannya. Saya lebih berharap itu Anda tetap fokus bekerja dan berusaha. Saya berharapnya seperti itu. Tidak ada lagi Anda memikirkan yang inilah, yang itulah. Itu rasa saya nambah-nambah beban pikiran ya. Dan lagian gagal bayar pinjol atau telat bayar pinjol tidak seburuk yang Anda bayangkan. Biasa-biasa aja kok. Cuman pemikiran inilah yang terlalu kejam. Yang saya bilang itu susah adalah menghadapi diri sendiri, bukan menghadapi si pinjolnya. Menghadapi drama yang lahir dari diri sendiri, ini yang paling susah. Ya, nanti teman-teman coba kondisikan aja pemikiran Anda. Mudah-mudahan dengan sedikit ada gambaran dari video ini, Anda bisa membuka kembali pemikiran Anda supaya tidak menakut-nakuti diri Anda sendiri. Masuk ke solusi hutang, sudah menyatakan tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar lagi. Bang, saya terjebak di 5 aplikasi bang, ya, atau saya terjebak di 10 aplikasi bang. Semuanya legal semua. Aku Laku, Kredivo, Shopee, EasyCash, Kredit Pintar. Saya mau membayar, tapi duit saya nggak ada bang. Kira-kira ada yang bisa jawab seperti itu? Ya, siapa kira-kira yang mau bertanya seperti itu? Banyak. Nggak usah perlu kita uraikan. Semuanya seperti itu pertanyaannya. Bang, sebentar lagi saya jatuh tempo. Jatuh temponya tanggal 5 bulan 10 bang. Ya, ada di Kredivo, Aku Laku, Kredit Pintar, ada kami, Uatas, EasyCash, dan banyak lagi bang pinjolnya. Tapi saya nggak ada duit bang, saya nggak bekerja lagi. Ya, ada juga yang parah bang. Saya kemarin minjam di pinjol buat operasi jantung lah, ya, buat pengobatan jantung, buat kebutuhan berobat. Ya, sebentar lagi mau jatuh tempo bang, duit saya nggak ada. Saya atau dia yang pengennya untuk tidak bayar? Ya, saya nggak pernah menghentikan orang untuk melakukan pembayaran. Gitu loh. Jadi untuk debt collector nggak usah sensi dulu. Orang-orang itu masuk kepada saya, itu menyatakan mereka sudah tidak mampu bayar. Mereka sudah tidak sanggup bayar. Nggak ada lagi yang mau mereka jual. Nggak ada lagi yang mau mereka gadaikan. Tidak ada lagi tempat buat mereka mau minjem. Ya. Jadi jalan satu-satunya apa? Berhenti bayar pinjol. Kenapa harus berhenti bayar pinjol? Anda sudah menyatakan duit tidak ada, Anda sudah menyatakan tidak mampu bayar, Anda sudah menyatakan tidak sanggup bayar, Anda harus berhenti hari ini juga. Kenapa? Kalau Anda masih paksakan, di tengah situasi seperti ini, macam-macam yang akan terjadi. Ya, bisa Anda nekat mencuri, bisa Anda nekat merampok, berapa banyak berita, ada perampokan sadis sampai nekat mengakhiri hidup orang. Ya, ada yang menjebol rumah orang. Itu karena apa? Dia tidak mampu bayar. Tidak sanggup lagi bayar, tapi otaknya buntu. Kenapa? Karena ada desakan dari. Apakah debt collector salah dengan dia menagih hutang? Menagih hutang seseorang, debt collector tidak salah. Tapi cara penagihannya dengan mengintimidasi, mengancam, menakut-nakuti, ini yang salah. Kalau hanya sebatas dia menagih hutang, dia nggak salah. Karena memang profesinya adalah penagih hutang, tapi dengan tidak mengikuti aturan yang berlaku, ini yang menjadi masalah. Dan untuk teman-teman semuanya juga, kenapa saya bilangin tadi Anda harus stop bayar pinjol? Ya, Anda sudah berada di titik di mana otak Anda sudah tidak mampu lagi untuk mengusahakan semua dana yang diminta oleh si pinjol. Terus ngapain lagi Anda sibuk-sibukkan pemikiran Anda, memikirkan kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, telat berapa mereka mau datang, kapan kita diproses ke jalur hukum. Ini nggak penting untuk Anda pikirkan. Yang penting adalah di tengah situasi Anda tidak mampu bayar dan tidak ada uang, bagaimana Anda bisa bekerja, bisa berusaha, Anda mengumpulkan uang Anda sedikit demi sedikit. Nanti kalau sudah terkumpul, Anda boleh negosiasi pinjolnya. Kalau tidak terkumpul juga, minimal kebutuhan pokok hidup Anda terpenuhi. Ya, ini banyak loh.
Sibuk memikirkan DC datang ke rumah, dia lupa buat makan besok pagi entah pakai apa lagi. Sibuk memikirkan daerah mana yang dikunjungi oleh DC, dia lupa bahwa dia dari pagi sampai sore belum makan. Ya, menyiksa diri sendiri atau tidak? Menyiksa kalau menurut saya. Kita menghadapi masalah boleh-boleh saja. Kita mencarikan penyelesaian dalam masalah kita boleh-boleh saja. Tapi sampai perut kita kosong, ini bermasalah besar. Ya, lebih besar dari masalah yang mau Anda selesaikan. Ya, bagaimana otak kita bisa berpikir sementara perut kita kosong? Yang ada Anda kehilangan konsentrasi, kehilangan gagal fokus. Ya, Anda nggak tahu lagi mana yang harus diarahin dulu. Makanya buat teman-teman semuanya, kalau menyatakan sudah tidak mampu, menyatakan sudah tidak sanggup, menyatakan uang sudah tidak ada, oke, semuanya kompak, stop bayar pinjol. Ya, fokus untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Anda, jangan sampai kelaparan. Ingat, ketika Anda miskin tidak ada yang membantu Anda. Ketika Anda tidak makan tidak ada orang yang memberi nasi. Ya, kalau Anda mengharapkan bantuan BLT dan PKH, mana tahu nama Anda tidak masuk dalam daftar kelurahan. Ingat itu. Buat teman-teman semuanya, saya miris dengan Anda saat ini. Sudah menyatakan tidak mampu, sudah menyatakan tidak sanggup, ketakutan karena teroran, ketakutan karena intimidasi, tapi disuruh mengganti nomor tidak mau. Ya, dia menyatakan tidak mampu, disuruh nggak usah bayar lagi, dia juga nggak mau. Dia tetap ingin membayar, tapi dia nggak tahu mau bayarnya pakai apa, duit nggak ada. Ya, lupakan sejenak urusan pinjol, preskan pemikiran Anda. Kosongkan semuanya tentang ancaman dan intimidasi pinjol. Fokus menghadapi hidup buat kedepannya. Kalau nggak Anda mau merubah diri Anda hari ini, Anda bisa hancur karena pinjaman online ini. Ya, kalau Anda ikuti semua perkataan debt collector, kehancuran sudah di depan mata Anda. Terserah Anda mau milih yang mana. Saya di sini hanya membukakan jalannya. Yang melakukan prakteknya adalah diri Anda di sana. Ya, ini karena kita sesama manusia aja. Saya kasihan. Ya, walaupun Anda sudah terlanjur masuk di sini, Anda yang melakukan dalam keadaan sadar, tapi Anda juga menjadi korban beratnya bunga yang diberikan oleh pinjaman online. Ya, benar Anda pelaku, tapi Anda juga korban. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, saya pesankan satu kali lagi, bahwasannya gagal bayar pinjol resikonya cuma satu, BI checking. Tapi kalau Anda gagal meniti hidup ini, risikonya juga satu, yaitu mati. Gak ada risiko lain. Ya, pasti itu yang akan Anda hadang. Kalau Anda tidak makan-makan, ya kayak mana lagi? Ya kan, penyakit datang, menyerang, pemikiran terus-terus, apalagi stroke, macam-macam. Ya, kalau Anda sudah dapat penyakit 3S, tahu Anda 3S apa? Pertama stres, ya, habis itu stroke, yang ketiganya stop. Udah, kalau udah stop, udah berakhir Anda di atas dunia ini. Jangan sampai Anda dapat penyakit 3S itu. Kalau sudah nggak mampu, ya sudah, nggak usah dipikirkan itu lagi, tapi pikirkan hidup Anda buat ke depannya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Oke, selamat siang. Ya, ini dari debt collector Indodana, yang mana ini adalah tim pengingat mereka sebenarnya, yang mengingatkan tagihan atau saat kita jatuh tempo. Apakah itu wajar, Bang? Wajar. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Oke, tagihan Anda di Indodana mau Anda bayarkan sendiri atau kami teruskan ke kolektor lapangan untuk menjemput dananya ke rumah dan tempat kerja Anda. Ya, sebenarnya hal itu nggak perlu juga diucapkan gitu loh ya. Saya di awal saja dari penggunaan kata-kata itu, ya tetap aja Anda melakukan suatu penekanan di situ loh ya. Tinggal Anda sampaikan. Kan nggak perlu juga harus kami teruskan ke kolektor lapangan, enggak. Anda sampaikan tagihan Anda di Indodana mau Anda bayarkan sendiri. Kalau iya, silahkan langsung dibayarkan ke sini. Ya, tidak perlu juga atau kami kirimkan, kami teruskan ke kolektor lapangan untuk menjemput dananya ke rumah tempat Anda bekerja. Kan nggak harus juga seperti itu ya. Oke, kalau bisa ini dirubah dari debt collector Indodananya. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya tidak membahas soal galbay atau penurut, tapi ada kata-kata yang menarik. Oke, pikirkan data Anda, jangan sampai di blacklist. Roda kehidupan terus berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Jangan sampai pada saat Anda sangat membutuhkan uang, Anda tidak bisa mendapatkannya karena data Anda sudah di blacklist BI. Oke, walaupun Anda punya harta yang bisa digadaikan, tetapi jika Anda masuk daftar blacklist,
Anda tidak bisa mendapatkan bantuan di bank besar dan ternama sekalipun. Ya. Satu hal juga yang harus Anda ingat bahwa hutang harus dibayarkan. Itu sudah hukum yang mutlak. Ya. Hutang harus dibayarkan. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda bayar hutang. Bagi yang mampu, harusnya seperti itu. Bagi yang mampu, jangan tunda-tunda untuk bayar hutang. Bagi yang tidak mampu, tetap fokus bekerja dan berusaha, penuhi kebutuhan hidup Anda. Ya, harusnya seperti itu. Tapi ucapannya bagus loh. Roda kehidupan terus berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Iya, seperti layaknya Anda yang bekerja sebagai debt collector. Mungkin rodanya sedang di bawah. Kalau rodanya sedang di atas, profesinya nggak debt collector. Minimal profesinya adalah pimpinan tertinggi dari debt collectornya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Bercanda doang kok. Oke. Satu hal juga yang harus Anda ingat bahwa hutang harus dibayarkan. Itu sudah hukum yang mutlak. Jadi sekali lagi kami ingatkan, pikir baik-baik, jangan asal bertindak tanpa berpikir. Nah, ya. Jadi jangan bertindak tanpa berpikir panjang. Di mana lagi, Bang? Sedikit lagi. Anda simak ini ya. Di sini. Jangan termakan dengan informasi di sosial media karena konten kreator sifatnya hanya menjual konten atau video yang laku saja. Informasinya tidak semuanya benar. Kreator hanya membuat video yang dilihat oleh netizen. Jangan kayak gitu. Kami membuat video yang diminati oleh para netizen. Contoh, soal DC datang ke rumah. Ya. Kenapa para netizen itu lebih percaya kepada kami sebagai konten kreator atau kepada kami yang mengedukasi? Karena tidak ada solusi yang jelas dan valid yang harus diikuti oleh mereka. Ya, baik itu dari OJK maupun dari AFPI. Ya, OJK dan AFPI cuma ada satu solusi yang itu mentok dengan tembok gitu loh. Kenapa saya mentok dengan tembok? Orang bertanya bukan soal itu. Tapi OJK memberikan negosiasi secara internal, minta restrukturisasi, ya, atau keringanan. Yang ditanyakan orang-orang itu, Pak, saya tidak mampu bayar, saya dicaci maki, saya dihina, saya diintimidasi, data saya disebar. Ya, kata OJK, negosiasi secara internal, minta restrukturisasi, minta keringanan. Nyambung nggak kira-kira pertanyaan orang dengan jawaban OJK? Emang bisa intimidasi dinegosiasi? Emang bisa teroran diminta keringanan? Ya, emang bisa penyebaran data dikurangi? Kan nggak nyambung. Kecuali orang-orang, Pak, saya mau melakukan pembayaran, saya cuman sanggupnya bayar pokoknya doang. Ini nyambung dengan jawaban OJK tadi. Ya, nyambung dengan jawaban OJK tadi. Makanya orang-orang lebih mengarah ke konten kreator. Mengedukasi, memberikan motivasi, memberikan beberapa cara dari sudut pandang yang berbeda sehingga mereka dapat lagi mempergunakan pemikiran dia. Toh selama ini para orang yang terjebak pinjol selalu dihadapkan dengan kebuntuan pemikiran mereka. Gimana mereka tidak bisa percaya dengan kami? Mereka harus percaya dengan kami. Karena satu-satunya orang yang bisa mereka ikuti ya orang yang memberikan edukasi yang ada di YouTube. Atau yang ada di media sosial. Ya, banyak juga konten-konten kreator yang lainnya yang mana mengarahkan mereka untuk meminjam kembali. Tapi tidak berlaku untuk solusi hutang MB. Saya berada hampir lebih dari 4 tahun ada di YouTube. Tidak pernah sekalipun saya menyuruh orang untuk melakukan peminjaman kembali ke pinjol manapun, baik itu legal maupun ilegal. Ya, jadi ini kan ada ucapan yang menarik. Makanya saya bilang tadi, saya tidak membahas soal gagal bayarnya, tapi saya cuma membahas soal ucapan debt collectornya. Kayaknya debt collector sudah mulai kesenggol nih dengan banyaknya para konten kreator yang mengedukasi, memotivasi. Makanya saya apresiasi sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang mau berbagi pengalamannya seputaran pinjaman online. Karena memang kita kekurangan solusi. Kita buta solusi. Kita tidak tahu lagi harus mengarah kemana. Ya,
Sehingga jalan satu-satunya tempat orang mengadu adalah kepada orang yang mampu mengedukasi, membukakan pemikiran mereka kembali untuk menghadapi pinjaman online. Ya, di sini kan jelas banget. Jangan termakan dengan informasi di sosial media, karena konten kreator sifatnya hanya menjual konten atau video yang laku saja. Tidak dengan saya. Ya, saya tidak pernah menjual konten yang laku saja. Saya membahas semuanya, ya. Dan yang saya bahas berdasarkan minat dari penonton saya, berdasarkan minat dari para netizen dan para sahabat saya yang selalu mensupport saya. Mereka meminati saya membahas mana, saya bahas itu, tapi dengan versi saya. Ya, jadi mohon maaf kalau untuk debt collector merasa tersinggung dengan adanya channel Solusi Utang atau channel-channel yang lain lagi. Selagi masih ada penagihan dengan intimidasi, selagi masih ada penagihan yang keluar dari prosedur yang ada, saya pribadi tidak akan pernah berhenti memberikan edukasi dan motivasi tentang pinjaman online. Kecuali tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi teroran, mereka menagih dengan versi normal. Ya, kalau mau diproses ke jalur hukum, silahkan, nggak ada masalah, proses ke jalur hukum. Tapi jangan caci maki mereka, jangan hina mereka, jangan sebarkan data mereka. Kalau Anda mau proses, silahkan, boleh proses ke jalur hukum yang berlaku sesuai dengan aturan oleh otoritas jasa keuangan, boleh. Ya, tapi yang mengedepankan intimidasi, cacian, hinaan, itu kami selalu berada paling depan untuk memberikan keseimbangan di balik itu semuanya. Ya, dan di sini dikirim oleh Reminding atau apa ini? Berarti pengingat ya, pengingat dari Indodana. Tim Reminding atau Reminding. Ya oke lah, terserah lah. Yang jelas dari tim pengingat, kurang lebih dari saya cuma itu aja. Bagaimana menurut teman-teman bahasa debt collectornya? Sudah merasa terganggukah mereka dengan kehadiran dari para orang-orang yang mengedukasi atau bukan? Kirim di kolom komentar. Yang sudah mau mensupport, ada satu kecurangan yang mana KPPU menemukan hal itu. Kemarin saya sudah senggol sedikit tentang yang saya senggol itu kan adanya aksi dari KPPU untuk melakukan penyelidikan terhadap asosiasi pinjol ini gitu loh. Ya, sehingga dari KPPU itu masuknya ke AFPI. Ya. Saya masih ada ini beritanya. Dari Kompas, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU memulai menyelidiki awal perkara inisiatif atas dugaan pengaturan atau penetapan suku bunga pinjaman kepada konsumen atau penerimaan yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Oke, kita ringkas-ringkas nih ya, supaya kita cepat menemukan. Ia menerangkan penyelidikan awal akan dilaksanakan dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak keputusan pembentukan Satgas Waspada Investasi. Kemarin juga saya menyampaikan kalau bisa KPPU sesenyap mungkin. Senyap. Ya, jangan sampai pergerakannya bisa dibaca, karena ini kayak mana ya, saya ngomong pun juga susah. Yang jelas ini Indonesia deh, itu aja lah, ya kan? Ini Indonesia. Tapi yang mau kita bahas di sini adalah yang menariknya di awal pergerakan KPPU sudah menemukan satu hal yang agak aneh, yang mana selama ini katanya sesuai dengan aturan dari POJK nomor 10 juga 2022, yang mana hari itu dipertegas juga oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Tapi di sini agak lucu, agak aneh, agak ganjil ya. Anda boleh lihat sebelah saya. Dari penelitian KPPU menemukan terdapat pengaturan AFPI kepada anggotanya terkait penentuan komponen pinjaman kepada konsumen, khususnya penetapan suku bunga flat 0,8. Terus yang 0,3 dan 0,4 itu dari mana? Ya, kenapa ini masih ditemukan 0,8? Ya kan? Oke. Per hari dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh konsumen atau penerima pinjaman, kata dia dalam keterangan resmi Rabu. Goprera menambahkan KPPU menemukan penetapan AFPI tersebut telah diikuti oleh seluruh anggota AFPI yang terdaftar. Telah diikuti oleh semua anggota AFPI yang terdaftar. Kalau kemarin 102, sekarang tinggal 101. Ya. KPPU menilai penentuan suku bunga pinjaman online oleh AFPI ini berpotensi
Ya, ingat, berpotensi ya melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ya, makanya saya selalu ngomong sama teman-teman, kalau ada yang bilangin pinjaman online bermanfaat, bermanfaatnya buat siapa? Ya, buat masyarakat. Nggak ada satu masyarakat pun yang menyampaikan, terima kasih pinjaman online, berkat Anda hidup saya baik-baik saja dan hidup saya sudah maju. Ada nggak orang yang menyampaikan seperti itu? Yang ada adalah menyesal saya menggunakan pinjaman online. Kalau saya tahu dari dulu, saya haramkan untuk minjam ini. Itu yang ada. Ya, ulasan-ulasannya Anda boleh lihat di semua Play Store. Ya, sudah ada orang yang bilangin, terima kasih pinjaman online, berkat Anda usaha saya makin maju. Berkat Anda modal yang Anda berikan usaha saya berkembang pesat. Ada? Nggak ada, karena yang bermanfaatnya untuk si pemilik pinjolnya. Ya, di awal covernya seakan-akan pinjol adalah penolong di tengah situasi Anda yang sulit. Begitu Anda sudah meminjam, Andalah yang menolong pengusaha pinjol itu supaya makin kaya. Dengan Anda dibebankanlah bunga 0,8% flat per hari. Ya, kata KPPU ini melanggar. Ya, melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ya kan? Makanya saya bilangin, kalau Anda sudah terjebak di pinjol hari ini, ya sudah, berarti hutang Anda lunas dong. Ya kan? Karena sudah tidak sesuai lagi. Ada permainan yang sengaja disembunyikan, ini meresahkan di tengah masyarakat. Pantas saja masyarakat selama ini dibebankan dengan bunga yang tinggi. Ya, pantas saja selama ini tidak ada yang mampu memberikan solusi baik AFPI ataupun OJK. Ketika ada orang yang melapor, jawabannya bertele-tele. Jawabannya makin rumit dan diperumit. Ya. Bahkan AFPI, begitu ada orang yang melaporkan, dikirim langsung ke si pinjolnya yang menghubungi orang yang melapor. Ya kan? Pertanyaan saya, maling mana yang mau mengaku kalau seperti itu konsepnya? Ya kan? Contoh, ada pencuri, habis itu dipertemukan dengan orang yang dicuri, yang ada di rumah. Si pencurinya nggak mungkin ngaku, oh iya, saya yang ngambil. Nggak mungkin. Ya, pasti dia bilang enggak. Kecuali si pencurinya didampingi oleh polisi dan ada pejabat-pejabat petinggi yang ditakuti. Itu baru benar. Ya, ini saya perhatikan beberapa kali orang-orang ngirimkan ke saya. Dia ngelapor ke AFPI, AFPI-nya ngirim email, ya, balasan email. Habis itu AFPI kirim laporan ini kepada pinjol bersangkutan. Pinjolnya menghubungi si debetur dengan catatan mau melakukan investigasi. Nyambung nggak dengan konsepnya? Ada nggak yang sudah melapor ke AFPI, habis itu laporan Anda dikirim ke si pinjolnya yang menghubungi Anda? Ada? Nanti si pinjolnya cukup ngomong bahwa nomor yang Anda laporkan tidak terdaftar di sistem kami. Itu bukan nomor kami dan itu real penipu. Kan gampang banget. Ya. Emang logika penyelidikan kasus seperti itu? Kalau memang seperti itu, tidak ada orang jahat di Indonesia ini. Semuanya lolos hukum semuanya. Ya, harusnya kan dilakukan penyelidikan. Begitu ada laporan dari AFPI, AFPI bertindak dampingi ini si debetur. Tanya lebih jelas, bagaimana itu? Kok bisa? Bagaimana? Prosedurnya bagaimana? Nanti sudah jelas, sudah dikumpulkan bukti, baru dipanggil pihak pinjolnya, dihadapkan, disaksikan oleh AFPI atau lembaga-lembaga terkait. Sah. Bagus kalau kayak gitu. Ini enggak. Jadi mereka menampung pengaduan seakan-akan tidak serius dalam hal itu. Iya kan? Tapi saya cocok. Makanya saya bilangin buat teman-teman semuanya, Anda yang galbay di pinjol legal, yang ditekankan bunga tinggi, 0,8%, kita nggak tahu nih dendanya entah berapa ya. Ini kan bunga aja yang dibahas. Soal denda, biaya admin, biaya layanan, biaya asuransi, bahkan AFPI mengkonfirmasi begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan, gila gitu. Iya kan? Kan suka-suka mereka gitu loh. Ya, begitu sudah terdesak, semua biaya dikeluarkan, biaya admin lah, biaya inilah, biaya itulah, biaya asuransi lah. Gila, pinjam 1 juta masa biaya semuanya harus di-cover 400.000, 350.000. Ya, giliran suruh bayar berapa? 1.400.000. Masih dibilang wajar. Ya, makanya Anda itu semuanya jadi tumbal, oke? KPPU menilai penentuan suku bunga di pinjaman online AFPI ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5
tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu, KPU menjadikan temuan ini tindak lanjuti dengan penyelidikan awal perkara inisiatif. Penyelidikan dilakukan guna memperjelas identitas terlapor, pasar bersangkutan, dugaan dan undang-undang yang dilanggar, kesesuaian alat bukti maupun kesimpulan perlu atau tidak dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Saya rasa KPPU harus perlu itu memang, tapi jangan sampai diredam. Ya, karena kebanyakan kasus kayak gitu. Awalnya mencuat, melebar, booming di mana-mana, habis itu mengecil. Ya, ada satu kasus yang hampir hilang hari ini. Ya, yang bersangkutan sudah mati. Tapi kasusnya sudah mulai mereda, tapi saya nggak akan biarkan itu mereda dulu. Saya akan angkat lagi temanya nanti. Ya, tapi ini dulu yang mau saya bahas. Ya kan? Jadi penemuan awal pergerakan KPPU ini sudah membuahkan hasil. Dia menemukan ada bunga flat 0,8 yang tidak sesuai sama sekali. Ya, bayangin. Ya, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Bahkan kemarin juga saya sempat bacakan beritanya. AFPI juga menyampaikan untuk kita melakukan monitoring terhadap pinjol-pinjol yang di bawah naungan kita. Itu kita coba pura-pura menjadi si peminjam, katanya. Jadi kalau memang dia pura-pura menjadi si peminjam, mungkin nggak ada keluhan dari masyarakat yang menyatakan bunga besar. Ya, kalau itu sudah mencari pembenaran aja kalau menurut saya ya. Nanti saya munculkan aja deh di sini itu yang dia bilangin, iya pura-pura jadi si peminjam. Ya, masuk akal nggak sama Anda? Kalau dia pura-pura jadi si peminjam tapi dia tidak menemukan apa-apa, nggak masuk di akal. Ini suara sudah terlalu banyak yang menyampaikan bahwa pinjol tidak sehat, tidak baik. Ya, habis itu AFPI mengkonfirmasi dia melakukan monitoring dengan pura-pura menjadi peminjam tapi tidak menemukan apa-apa. Wih, nggak ada cerita itu kayak gitu. Ya, makanya buat teman-teman semuanya, itu kalau Anda sudah ditekankan oleh pinjol-pinjol legal dengan bunga yang besar, ya sudah, hutang Anda sudah lunas, hutang Anda sudah selesai, itu auto lunas semuanya, udah. Ya, karena memang kan sudah disampaikan tidak sesuai lagi. Ya, ada di monopoli gitu loh. Makanya Anda yang jadi tumbalnya. Ya, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Isi pendapat Anda di dalam kolom komentar. Berapa yang Anda pinjam dan berapa yang harus dibalikkan sebelum Anda telat bayar. Ya, kalau sudah telat bayar berarti Anda kan sudah dibebankan dengan denda. Sebelum telat bayar berapa yang Anda pinjam, berapa yang Anda balikkan. Yang Anda pinjam ini berapa yang Anda terima. Ya, misalnya Anda pinjam 1 juta, yang Anda terima berapa? Itulah pokok yang sebenarnya. Ya, bukan pokok yang mereka tuliskan. Ya, itu buat teman-teman semuanya, isi dalam kolom komentar. Mungkin sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.